Kita lanjutkan kembali perbincangan, kita kembali ke Pak Aceh. Pak Aceh, untuk ketika Golkar sudah mencabut dukungannya kepada Ridwan Kamil, apakah sudah menyiapkan kader Golkar untuk didukung dalam Pilkada Jabar? Kita katakan apakah memang nantinya akan mendukung Deddy Mulyadi misalnya? Sejauh ini kami masih belum membicarakan tentang siapa calon yang akan diusung oleh Partai Golkar. Kenapa demikian? Karena kan kita ingin juga melihat tentang bagaimana dinamika dan konfigurasi politik terkait dengan perkembangan terakhir dari bagaimana munculnya posisi Partai Golkar tersebut. Sebagaimana yang Kapan kita kira-kira tahu akan bahwa diumumkan misalnya rekomendasi dari Partai Golkar, muncul Pak Aceh? kita pasti akan akan mengkaji lebih mendalam. Sebagaimana yang kita tahu bahwa misalnya Gerindra telah memunculkan calon baru, Bapak Maijen Sudrajat begitu. Kemudian dinamika yang terjadi terhadap dukungan partai lain pun terhadap Pak RK juga kan bisa sangat dinamis. Dan juga menurut saya dukungan terhadap pasangan seperti Pak Deddy juga masih sangat dinamis. Oleh karena itu, Pak Aceh, tentang siapa calon yang akan diusung oleh Partai Golkar, kita akan kaji lebih mendalam ya setelah kita melakukan musyawarah nasional luar biasa. Oke Pak Aceh, setelah kemudian tadi Anda katakan kita lihat dinamika di depan akan ada kajian, jangan-jangan nanti setelah kemudian mendukung, mencabut, nanti ujung-ujungnya mendukung kembali Ridwan Kamil? Ya, tidak begitu. Ini kan sebetulnya cara Partai Golkar untuk bagaimana komunikasi politik itu harus dibangun. Pertama itu. Yang kedua, sebagai partai besar, sebagai partai yang memiliki kursi yang sangat signifikan di Jawa Barat, tentu kami menginginkan bahwa marwah partai itu betul-betul bisa ditegakkan. Karena kan bagaimanapun ya, sebagai partai yang memiliki kursi yang sangat besar, tentu seharusnya menjadi perhatian berbagai pihak gitu loh. Karena Partai Golkar tidak bisa menentukan sikap ya tergantung kepada 1-2 orang, tetapi memang ini semua harus dibangun berdasarkan atas koalisi bersama. Baik, kita kembali ke Mas Hanta, Pak Aceh. Ini kalau bisa kita lihat, ini Golkar masih melihat dinamika, dikaji terlebih dahulu. Padahal kemudian polarisasi Pilkada Jawa Barat ini kan sudah semakin mengerucut ya. Ketika Nasdem sudah kemudian dengan Ridwan Kamil, dengan 2 partai pendukung lainnya, Partai Gerindra sudah memutuskan Pak Sudrajat. Ini waktunya apakah cukup untuk Golkar? Hanya ada 2 opsi bagi Golkar. Satu, akan kembali mendukung Ridwan Kamil. Itu dimungkinkan? Oh, sangat mungkin. Sangat mungkin sekali. Yang kedua, akan mendukung Ketua DPD 1 Jawa Barat Golkar, yaitu Pak Deddy Mulyadi. Nah, 2 itu saja sebenarnya. Tergantung pada apa? Tergantung pada dinamika di internal peta kekuatan konstelasi di Golkar. Karena posisi tanda petik ya, Deddy Mulyadi agak menguat karena sedang akan munaslup. Tapi kalau munaslup sudah selesai, posisi tawar Pak Deddy Mulyadi sudah melemah. Itu lain cerita. Ini paling tidak untuk mengamankan agenda munaslup dulu. Itu satu hal. Tetapi kalau kita membaca di luar ini, bagi Ridwan Kamil, peta politiknya tanpa Golkar pun masih bisa. Terlepas faktor P3 ya. P3, Nasdem dan PKB itu kan 21%. Deddy Mizwar 28%. Jadi masih sangat mungkin bertarung tanpa Golkar. Nah, cuma Golkar kan pilihannya tidak banyak juga. Apakah akan bersama PDIP, membangun poros sendiri, karena nggak bisa sendiri kan, 17 kursi itu harus ditambah Hanura 3 kursi, atau dengan PDIP, atau dengan siapa tadi, Gerindra. Padahal Gerindra sudah punya calon. Gitu. Nah kita kembali ke Pak Aceh. Pak Aceh, sejauh ini ketika munaslup dilakukan ataupun setelah munaslup nanti, kira-kira komunikasi politik dengan partai mana yang akan kemudian segera dilakukan? Iya, kami kira ini masih sangat dinamis ya, proses politik yang berlangsung di Jawa Barat. Bisa saja terjadi perubahan konfigurasi baru. Kenapa demikian? Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa proses politik, misalnya kemunculan Pak Sudrajat, kemudian ada beberapa partai politik yang bisa saja mengalihkan dukungan. Ini saya kira masih sangat dinamis. PDIP masih belum menentukan siapa calon gubernurnya. Jadi saya kira persoalan konfigurasi dan dinamika politik di Jawa Barat ini masih sangat dinamis, walaupun memang sudah mendekati kepada proses pendaftaran pada awal bulan Januari ini. Baik,
Baik Pak Aceh, kita tunggu bagaimana sikap Golkar ke depannya setelah Munaslup. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Wasekjen DPP Partai Golkar, Bapak Aceh Hasan. Dan Mas Hanta, ini mengenai sikap galau yang ternyata tidak hanya ditunjukkan oleh Golkar, tapi juga ada P3 juga yang kemudian akan menyatakan evaluasi mengenai dukungan. Ini apakah ingin meningkatkan bargaining power atau seperti apa? Kita akan bahas mengenai hal itu. Tapi seperti biasa kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.